kasih Bu Nita Seri. Terima kasih. Bagi anggota media untuk dapat materi kita pada saat ini. Kalau kita melihat jadwal kita, sekalipun berbeda jamnya, dari yang telah ditentukan dan dicatat, tapi bukan penghalang kita akan masuk di dalam diskusi umum Koinonia. Jadi kita akan buka yaitu 2 babak atau 2 bagian, masing-masing diberikan 5 penanya dan masing-masing diharapkan dapat bertanya kepada 4 pemateri yang ada di depan kita saat ini dengan masing-masing materi yang disampaikan, dan juga dibatasi waktunya hanya 3-5 menit. Jadi tolong lebih dipersingkat, tolong lebih diperjelas supaya pembukaannya tidak terlalu banyak. Ya, dimulai sesi pertama ini untuk pertanyaan di diskusi umum Koinonia ini. 5 orang penanya tercepat. Ideal. Ngantuk? Ya, 5 orang penanya. 1, siapa namanya Pak? Ya, Pak Peter. Yang kedua, Bapak siapa? Hah? Duit. Iya, aku kan keluar. Yang ketiga, 5 orang penanya. Masih ada lagi? Bapak siapa? Ya. Dan yang terakhir, yang kelima. Ayo Ibu, jangan disimpan pertanyaannya. Tapi itu saya serius tanya. Ayo. 4 saja dulu, kita keep 4 saja dulu. Baik, boleh panitia kita mulai dari Bapak Peter, kemudian ke Bapak Dwi, dan ke Bapak Menado Dokter, dan kemudian ke Bapak Ola. Kalau dengan maga berapa nomor? Oke, baik, terima kasih. Shalom. Damai di hati. Pertanyaan saya hanya satu dari bagian pembahasan materi saja, yaitu yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Seriwati tadi, masalah spiritual dan komitmen, atau ada kali catat itu masalah motivasi. Pertanyaan saya adalah sebagaimana yang kita lihat di dalam jemaat, mulai dari khususnya penatua dan diaken, apa sih yang memotivasi saya menjadi mau menjadi penatua dan diaken? Kadang-kadang motivasi ini banyak orang salah persepsi, ya mungkin karena alasan-alasan tertentu. Tetapi menurut kami motivasi itu adalah hanya satu, titik beratnya adalah, intinya adalah pelayanan. Pertanyaan saya, mengapa motivasi ini kadang-kadang tidak sesuai dengan komitmen awal kita pada saat menjadi pencalonan majelis, yaitu motivasi untuk melayani. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, motivasi itu kadang-kadang sudah tidak tepat. Jadi mohon dari penjelasan Ibu tadi, motivasi yang sebenarnya menjadi pelayan, mungkin juga kita secara manusia itu juga berbeda juga, mungkin ada motivasi
mohon penjelasan yang lebih jelas dan rinci. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Peter. Berikutnya Bapak Dewi. Terima kasih. Shalom. Pertanyaan saya singkat saja tentang penggunaan liturgi. Mungkin kalau liturgi pada minggu sesuai dengan yang sudah ditentukan, tetapi ini khusus tentang liturgi ibadah-ibadah rumah tangga dan pelayanan kategorial. Terutamanya pelayanan kategorial ini ada yang hanya satu bentuk liturgi yaitu PKB. Bisakah ketika ibadah itu tidak terpaku dengan liturgi itu? Karena yang saya perhatikan liturgi ibadah PKB dari adanya liturgi dari dulu sampai sekarang itu saja bosan dulu. Bahasa kan ada sudah hafal, bahkan mulai dari pembacaan Alkitabnya, maksudnya dari ungkapan syukurnya dan segala macamnya, itu terus jadi dihafal seperti Bu Pendeta tadi katakan sudah dihafal aja. Jadi kadang tidak perlu baca itu dihafal. Mungkin kalau apakah bisa tidak terpaku dengan itu? Ya bukan hanya PKB, mungkin baca-baca yang lain. Terima kasih. Berikutnya Bapak Penatua juga. Ya, terima kasih. Shalom. Damai di hati, salam. Ya, saya lebih tertarik di liturgi. Tapi itu kan dalam bagian liturgi, stola, kemudian ibadah. Hanya pertanyaan saya, apakah tidak bagian dari liturgi ketika pelayan menggunakan kostum? Banyak kita para pelayan menggunakan kostum sembarangan pada saat ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, masalah keluarga stone. Ya, kita diusulkan ada 5, yaitu hitam, merah, putih, hijau, dan biru. Ketika saya keluar, beda lagi setelah. Nah, pertanyaan saya, mengapa di antara denominasi gereja berbeda-beda warna sekolah ini? Apakah warna itu bagaimana sehingga misalnya muncul untuk sutra kita dan dari wajah ungu, ya kenapa bisa sampai muncul itu? Kemudian yang ketiga, ya dalam ibadah-ibadah banyak di antara jemaat yang tidak biasanya kurang seret kalau pelayanannya pernah kuat dibandingkan dengan pendeta. Ya mungkin ini hanya karena pada saat berkat. Kenapa penaruh pendeta tidak bisa dikatakan? Ya, sedangkan pendeta bisa. Apakah penatua dan jaket ketika angkat tangan hal ini tidak melakukan? Ya saya kira ini Tuhan memberkati. Ya sudah Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Yang pertama itu itu tentang pembinaan warga itu masih diuruskan. Saya berkira pembinaan warga gereja baik PKB, PLI, kemudian PPG, orang itu apakah ada silatus yang diberikan dari sebagai pelajaran untuk pembinaan warga gereja. Tidak kali cuma boleh, karena
Jadi orang bingung. Sementara gereja bawah di sana sekarang berubah pembinaan, makanya kita di sini waktu itu kadang-kadang bingung membuat apa. PPG sudah oke, dia membuat begini, berkreasi sendiri tentang Natal, tentang Paskah, kemudian PKB segala macam berkreasi, cara jangan untuk membina warga gereja. Kemudian tanggung jawab dalam koinonia. Apa sih tugas dan tanggung jawab koinonia ini? Karena selama ini saya lihat hanya di mata Korea, saya lihat hanya sebatas membuat poster sebagai rumahnya. Sinkronkan dengan sekali, sinkronkan dengan dan juga PPG. Setelah mereka sesuai, mereka sudah tidak lakukan tugas apa-apa. Sehingga musik gereja ABG itu bukan tanggung jawab dari gunungnya. Apa saya tanggung jawab gunungnya atau bukan? Jangan sampai tentang masuk musik gereja dan lalu-lalu katolik segala macam itu dihandle oleh Makulia. Itu bukan bagian Makulia sebenarnya. Itu adalah bagian beribadah. Bukan nyanyi-nyanyi. Kemudian saya melihat spirit dan mulutnya banyaknya calon-calon manusia itu. Karena memang kita seleksi diri gereja. Apa sih yang kita bisa berikan kepada orang-orang itu? Sehingga motivasi mereka untuk orang-orang banyak menulis, jadi tetap dikaji, jadi tetap dipilih, jadi tetap baik. Itu pasal dia semua. Sehingga ada betul pemahaman mereka tentang tadi. Ya, memang sih dari harapan awal, harapan para nabi, kalau dipilih Tuhan itu pasti merah. Dan itu bukan mereka. Itu makanya Yesus dari kata-kata pemilihan kedua, kita datangi di rumahnya untuk 70. Minta kesediaannya. Ini kita pikirkan kehidupan. Sementara yang kita lain, itu mereka baru-baru tahu mungkin menjelis, mungkin menjadi PPG, segala macam. Kita di situ itu ada sedikit tahu. Kita akan lihat kalau rohnya tahu. Jadi mungkin bagaimana kira-kira diberikan spirit pada kita. Kemudian ini juga majelis kadang-kadang orang pistol. Kepada itu segera. Baik PKB, baik PPG, itu benar-benar itu mereka. Ini maunya seperti ini. PKB tidak pernah datang, PPG tidak pernah datang, tempat rumah tangga apalagi tidak pernah datang. Kesibukan yang punya ini kira-kira gimana? Saya buktikan begitu. Ya, tentang seperti betul tadi katakan, ini sekarang menjadi perdebatan di beberapa. Benar, iya betul. Tinggal sedikit. Perdebatan tentang berkat, apakah majelis bisa memberi berkat atau apakah itu menjadi perdebatan sekarang. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana KPU Pendeta apakah berlangsung di bawah? Baik. Siapa? Ya, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Peter dan Bobo itu berkaitan. Kalau kita paham tentang apa itu spirit, spirit itu motivasi, dorongan. Kalau kita punya dari awal jelaskan bahwa kalau kita punya spirit yang bagus, maka motivasi dan komitmen kita pun juga intinya bagus. Tetapi kalau spirit kita tidak bagus, tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan secara teratur, intinya begini. Tuhan Yesus datang dalam dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, tujuan kita untuk dalam panggilan kita sebagai penaturan dia adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Nah, spirit lalu apa motivasi kita untuk menjadi penaturan dia? Mengapa tadi saya membagikan kertas untuk diisi? Nah, tadi saya baca semua ini motivasi dan komitmennya luar biasa. Sampai saya bercakap-cakap dengan Pendeta Grace.
Coba baca, luar biasa mereka punya motivasi dan komitmen. Ada komitmen yang saya sangat salah satunya yang saya bisa baca, yaitu dia punya komitmen setia melayani sampai akhir hidupnya, sampai akhir periode itu. Apa motivasinya? Yaitu untuk melayani. Nah, itu yang seperti yang terus lakukan. Dia melayani dan bukan untuk dilayani. Nah, bagaimana motivasi supaya jalan? Yaitu kita mengasihi satu dengan yang lain. Nah, bagaimana yang terjadi tentang kerendahan hati, rendah hati dan juga rendah hati dan rendah hati itu beda dengan minder. Apa tadi bahasa itu? Kalau rendah hati itu betul-betul kita mengutamakan namanya kesetiaan dan juga mengutamakan namanya mengasihi, tetapi minder itu contohnya seperti Ibu Femi sudah sekarang sama namanya. Ibu Femi pimpin contoh, Ibu Femi pimpin ibadah di rayon satu. Jangan saya tidak tahu berdoa, saya tidak bisa baca saya tidak bisa uraikan firman Tuhan. Itu minder yang berlebihan. Nah, minder dengan rendah hati itu beda, sangat jauh beda. Lalu yang kedua, kalau motivasi kita benar, yang pertama adalah mengasihi, yang kedua adalah rendah hati, dan yang ketiga adalah melayani Tuhan dengan sukarela. Itu intinya, dengan sukarela kita menjadi benar-benar yakin kan? Kalau kita mau lihat apa yang kalau melihat bahasa manusianya, kita tidak digaji, betul kan Pak? Terus sudah berapa periode Pak Buddha kan? Tidak digaji, tidak diapa. Justru kita mengalami apa? Kadang-kadang kita mengalami namanya pengorbanan. Pertama yaitu korban apa? Korban perasaan, betul kan? Korban dana, korban waktu, korban tenaga, korban SDM. Itu yang harus kita tekankan. Nah, kalau ini yang kita lakukan, maka motivasi dan komitmen kita untuk melayani Tuhan jadinya bagus. Tidak ada lagi yang mau mundur kiri. Tidak ada lagi dari jangan kopi sampai atau dan yakin. Saya kira itu karena sudah dikode-kode ini dan sudah jadi saya serahkan kepada liturgi lagi. Nanti Pak ini kan baru bakal calon sebentar lagi, kalau sudah terbit ada lagi pembinaan. Baik, terima kasih. Saya tidak menyebut satu demi satu Bapak dan Ibu yang bertanya. Saya mulai dengan tata ibadah rumah tangga dan kategorial. Memang dalam buku tata ibadah dari yang ada di yang seperti ini yang diikuti PKB memang cuma satu kalau dia cuma satu tata ibadahnya. Tetapi sebetulnya saya mendapati kekayaan liturgi yang luar biasa itu di Jemaat Tridana. Saya baru 9 bulan di sana, dan di sana semua kategorial memiliki 5 tata ibadah. Itu disesuaikan dengan minggu-minggu yang berjalan. Jadi kalau ada minggu kelima berarti yang digunakan tata ibadah bentuk 5. Yang memang masih perlu ada perbaikan, tetapi secara keseluruhan saya melihat bahwa tata ibadah itu disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kategorial. Jadi Pak, sebenarnya kita boleh mengembangkan. Saya kira kerjasama dengan pendeta-pendeta jemaat itu dimungkinkan. Jadi kalau tadi bahkan sampai ada bahasa bosan menggunakan satu tata ibadah, saya kira alasan yang sama juga mengapa tata ibadah kita jadinya 5, atau bahkan ada yang jemaat-jemaat lain yang mengembangkan tata ibadah yang sejauh ini selalu dalam koordinasi dengan pendeta-pendeta jemaat. Jadi itu dimungkinkan. Jadi Pak, tidak apa sebetulnya pengurus PKB bersama majelis bersama dengan pendeta menyusun tata ibadah yang lain. Kalau Bapak bersedia, nanti saya juga bantu misalnya mengirimkan contoh yang ada di Jemaat Tridana. Jadi dari 5 tata ibadah itu memang berbeda. Juga penggunaannya juga disesuaikan. Kemudian menyangkut kostum pelayan. Terima kasih karena Pak Lutar mempertanyakan ini. Saya sebetulnya berpikir untuk juga menaruh dalam slide yang saya buat, tapi saya
sedikit mengalami keraguan karena ada teman-teman penatua dan diaken yang sedikit sensitif ketika kita berbicara soal pakaian. Misalnya begini, menurut saya sebagai pendeta berkewajiban menyampaikan Bapak dan Ibu ketika melayani gunakanlah pakaian yang tidak harus mahal. Sebab saya agak lain melihat misalnya ada penatua atau diaken yang memimpin ibadah dulu ya, bukan sekarang, dulu menggunakan baju kaos yang t-shirt, yang baju kaos oblong begitu. Atau ada yang mohon maaf, jadi itu tadi saya bilang agak ini karena sensitif. Tapi yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Luther memang adalah kita menggunakan pakaian yang wajar dan sopan ketika melayani. Misalnya sebetulnya saya rindu sekali kita majelis misalnya ketika melayani di mimbar pimpin ibadah minggu boleh pakai jas, gak apa-apa. Atau misalnya menggunakan dasi boleh Pak. Kemudian denominasi gereja warna sekolah berbeda-beda. Bukan kita sama 1 menit. Ya, Bu saya yang lama tadi. Pak di gereja Toraja misalnya tidak ada sekolah hitam, gitu. Ada gereja lain yang menggunakan sekolah kuning, ada yang menggunakan sekolah merah muda misalnya. Tentu saja ini dilatar belakangi oleh budaya, misalnya di Toraja mereka menggunakan kuning. Kayaknya satu-satunya gereja yang menggunakan warna ditulis kuning adalah gereja Toraja. Karena warna kuning itu warna kesukacitaan. Malah kalau kedukaan, ya kalau bukan umum mereka pakai merah gitu kalau di gereja Toraja. Jadi mengapa berbeda? Saya kira karena tentu saja dilatar belakangi oleh masing-masing di mana gereja kita bertumbuh yang dipengaruhi oleh budaya mungkin ya Pak. Kemudian jemaat lebih suka berkat kalau itu dilakukan oleh pendeta. Tidak. Saya kira ini tidak. Makanya saya bilang kepada jemaat, tolong beri saya waktu 1 minggu di mana saya tidak melayani, karena saya rindu duduk di bangku jemaat, mendengarkan khotbah penatua dan diaken. Saya ingin juga diberkati oleh penatua dan diaken, meskipun tidak angkat tangan. Jadi itu tadi yang saya bilang, kita lah para pendeta dulu yang menghargai. Kalau berkat itu keluar dari mulut yang bersyukur, mulut yang tulus, mulut yang kudus, saya kira tidak perlu dipertanyakan apakah memberkati, pasti memberkati. Jadi saya kira begitu Pak Luther. Jadi tidak usah dibilang berkati pendeta lebih besar. Tidak, sama karena kita adalah orang-orang yang ditahbiskan. Amin. Amin. Ya. Kemudian Pak Oker tentang pembinaan warga gereja. Memang Pak kita memang tidak bisa melepaskan bahwa tidak boleh kategori yang berjalan sesuka-sukanya. Selalu dalam koridor yang dikoordinasikan bersama-sama oleh pengurus, oleh pelayan Tuhan. Saya bertanya kepada pendeta Grace misalnya, itu tata ibadah yang ada di jemaat Tridana, pendeta yang susunkan. Lalu beliau bilang, enggak, itu sudah lama. Cuma setiap kali ada pendeta masuk, ada hal-hal yang diperbaiki sesuai mungkin dengan perubahan-perubahan liturgi yang ada secara keseluruhan di James Ultra. Jadi tidak sesuka-sukanya dibuat, tetapi selalu dalam koordinasi. Kecuali mungkin dalam ibadah-ibadah perayaan barangkali kita boleh sedikit berkreasi karena yang hadir juga banyak. Majelis yang tidak pernah diskon mungkin perlu dilakukan pembelaan tahun. Minta pendeta kunjungi bersama-sama majelis karena keterlaluan, tapi memang ada penatua dan diaken yang jarang di diskon. Banyak Pak, banyak. Jadi perlu dikunjungi, kalau perlu ditegur. Ya, jadi perdebatan menyangkut berkat mengangkat tangan. Sampai sekarang Gap Sutra memang ada gereja-gereja, misalnya GPIB dan gereja Protestan Luwuk Banggai, yang kalau melayani siapapun yang melayani di mimbar atau melayani dalam ibadah-ibadah, penatua dan diaken boleh mengangkat tangan. Tapi khusus untuk kita Gap Sutra itu belum disepakati, yang belum disepakati. Gereja Toraja juga belum, artinya gereja yang lebih tua dari kita, gereja Toraja juga belum masih mengucapkan. Tapi mengucapkan bahasa yang saya bilang tadi, Tuhan memberkati engkau bukan kita. Itu bahasa Alkitab, Ulangan pasal 6 ayat 24.
24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ya, tidaknya hanya kita tidak mengangkat tangan. Itu berkat imam aja yang ada dalam Bilangan pasal 6. Oke, saya kira begitu Pak Judit dari sebelah. Silakan teman-teman yang lain. Baik, satu lagi, teman-teman yang poin-poinnya sebenarnya Pak Oto bukan cuma bikin roster, sebenarnya banyak. Tugas koinonia adalah memastikan bahwa pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam jemaat berjalan dengan baik. Tugas koinonia juga adalah misalnya di sini terbagi 4 rayon ya, 4 kelompok. Maka koinonia memastikan teman-teman yang melayani datang tepat waktu dan memimpin sesuai dengan yang kan ada persiapan bersama. Kemudian koinonia juga memastikan pagi-pagi sebetulnya koinonia sudah harus lebih dulu datang di gereja. Sound system bagaimana, apakah penyanyi-penyanyi sudah siap dan segala sesuatunya. Termasuk ketika perjamuan kudus, misalnya atau sakramen, maka salah satu juga tugas dari koinonia adalah memastikan, Pak, pernah ada pendeta yang sudah mau perjamuan kudus kaget tidak ada roti Pak, masih di konsistori belum dibawa di situ, karena koinonia merasa yang penting itu tugas poster untuk potong-potong roti, misalnya seperti itu. Tapi sebetulnya tugas koinonia besar sekali mengatur pelayanan dalam jemaat, bukan cuma roster Pak, tapi juga sebetulnya tangan kanan para pendeta untuk memastikan bahwa pelayanan dalam jemaat. Jadi pilihlah koinonia orang-orang yang memang bersedia memberi banyak waktu di hidupnya untuk membantu pendeta mempersiapkan atau mengatur pelayanan-pelayanan dalam gereja. Saya kira seperti itu Pak Ogon. Malah di salah satu jemaat kota, tugas tugas koinonia juga adalah mengajar katekisasi. Itu tugasnya. Tentu saja setelah diberikan pembekalan tertentu. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit bahwa sebetulnya tugas majelis pelayanan yakin itu tidak jauh berbeda dengan pendeta. Hanya yang tidak bisa dilakukan oleh pelayanan yakin yaitu tentang sakramen. Dulu-dulunya itu sebelum banyak pendeta, pelayanan itu diberkati oleh majelis. Cuma sekarang karena sudah banyak pendeta, jadi para pendato dan yakin banyak sekali. Pendeta memang yang sama kan ada pendeta. Padahal kalau kita mau mengerti tentang spiritualitas, kita bicara tentang spiritualitas lagi, berarti ada kerjasama antara pendeta dan pendato dan yakin dalam pelayanan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta yang boleh menjawab setiap pertanyaan yang telah diberikan dari calon pendatua dan juga yakin pada saat ini. Bagaimana Bapak Ibu diterima? Baik, satu dia mengaku untuk penentuan. Bagaimana? Baik, masih ada satu sesi. Kebetulan kita istirahat pukul 12.00 hingga 12.30. Jadi masih ada yang bertanya? Masih bisa? Ya. Satu, siapa Pak? Pak Martinus. Pak Martinus. Martinus. Yang kedua, Pak kita kembali. yang kasih dulu yang lain. Nanti kalau yang tidak ada baru Bapak. Bagaimana? Lanjut yang berikutnya. Siapa? Sudah ada. Bisa bangun Rek? Satu saja. Keceplosan. Yang perempuan. Bagaimana Pak Peter saja ya? Ya Pak Peter. Ya. 3 dengan Bapak. Oke. Oke, singkat padat dan jelas ya Pak. Soalnya kita akan makan siang dan silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Izin saya satu mungkin bukan pertanyaan tapi
sekiranya boleh di-share nantinya untuk panitia yang tidak bisa pelajari. Mohon itu pertama. Pertanyaan satu yang singkat terkait pengajaran bahasa. Kita ini orang Kristen kadang-kadang kan dibetulkan dengan pertanyaan misteri dari saudara-saudara kita di luar kita mengenai Trinitas, pengajaran mengenai satu mengenai tiga itu. Saya mau menyampaikan sekiranya seperti apakah konsep atau ramuan dari sinode dalam hal ini klasis untuk meramu agar kita sebagai orang muda, orang awam mengenai itu sebagai pendapat seperti apa yang baik, yang kuat. Anak-anak kita juga di dalam smart kadang-kadang kan di sekolah bisa saja dibully, ditanya dengan pertanyaan ekstrim seperti Tuhan itu manusia. Seperti apa kira-kira jawaban kita sebagai orang Kristen yang mampu menjawab yang baik? Kira konsep dari sinode melalui klasis ini untuk diramu di dalam jemaat yang ada di khususnya mungkin di ini untuk membuat kita ya paling tidak kita bisa berdiri di atas kaki dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik, tidak dengan nantinya kita menjawabnya sampai kita bisa beradu fisik. Saya kira mungkin itu saya. Terima kasih. Ya, langsung Pak Peter. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan karena para peserta tidak ada yang tangan. Kebetulan tadi saya pikir itu kita bertanya persesi, ternyata satu kali, dan saya tertarik juga dengan materi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Siska masalah pelayanan. Seperti yang disampaikan Pak Pendeta Luhut tadi bahwa di kita melayani itu kadang-kadang yang antara pendeta pakai baju kosperlong, pakai baju yang pendek, ya tampil apa adanya. Itu mungkin sebagai yang disampaikan Pak Martin ilustrasi tadi bahwa mungkin sebagai masukan juga supaya diperjelas ke depan yang terlibat dan masalah-masalah pakaian tadi itu karena kami di sini selama kami tidak menyinggung jemaat lain, tidak di rumah kuliah saja. Sering terjadi, serius terjadi masalah pelayanan itu dalam proses ibadah saya tidak khusyuk, terganggu dengan hal lain banyak kendala. Kemudian masalah yang bertugas pagi dan sore itu sering tidak tahu tugasnya para majelis. Mungkin nanti di konsistori kalau tahu saya tugas apa. Itu terkait dengan persiapan. Mohon ke depan ini supaya ada mungkin regulasi atau kejelasan dari pengurus di klasis supaya ke depan ini tidak terjadi hal-hal yang seperti yang terjadi di waktu-waktu yang lalu. Karena di mulai itu sering terjadi. Ya. Masalah pelayanan, ada yang datang bahkan majelis sudah lama dulu di atas baru dia kembali pakai sekolah itu. Dan pas teman itu terkait dengan persiapan, sama sekali dalam persiapan. Karena itu, jadi mungkin itu masalah pengertian. Tolong ke depan supaya ada yang majelis-majelis terpilih ini menjadi referensi bagi majelis-majelis yang terpilih nanti. Terima kasih. Berikutnya. Ya, terima kasih. Sesuai kata-kata tentang pengajaran ini memang perlu diperhatikan oleh para pendeta. Tetapi juga itu sekarang kita marah. Itu sangat besar. Kenapa perlu eksperimen? Kita paling apa? Karena kalau dia terima itu saya minta jangan majelis lagi. Pendeta yang mempunyai pendekatan tentang kita lebih daripada kami. Kalau perlu keras, kenapa kita bawa untuk mereka kudu? Tetapi karena keras mereka, kau masih berkata, kita tidak pernah keras dalam senang. Tetap kajian itu memang harus keras. Kasih perlu kekerasan untuk pendeta. Dua Yesus mau orang di penjual itu dibayar karena kekerasan karena edukasi. Kemudian tentang anak saya pernah bertanya, apa? Itu dulu silakan awal itu gimana? Saya ini, karena saya belum bisa sampai ke situ. Saya ini, dulu silakan itu gimana? Karena ini, karena mana?
perjamuan kemarin. Segala perkara yang telah tersedia, marilah. Saya tahu bingung, perkara apa ini? Tolong memberikan keterangan kepada kami tentang perbicaraan Allah, kemudian segala perkara yang telah tersedia. Mari. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, pendeta silakan menjawab. Waktu sampai pukul 12:10. Ya. Ya, menyangkut satu saja yang menyangkut majelis tidak tahu tugas. Jadi kalau Bapak dan Ibu memang ini perlu dipertegas begitu ya, supaya kita tidak menjadi batu sandungan dalam jemaat. Tadi itu yang saya sampaikan Pak, bahwa misalnya begini, kadang-kadang ada majelis yang tiba-tiba datang berdiri, kau pengantar poin, saya kan. Padahal orang yang dipilih untuk menjadi pengantar pelayan pada minggu depan itu juga mempersiapkan khotbah. Buku pelita hidup kan bukan cuma satu untuk pendeta, tapi juga untuk majelis. Mengapa? Siapa tahu ada apa-apa pendeta kurang sehat, tiba-tiba jatuh di mimbar, kan ibadah tidak berubah. Siapa yang melanjutkan memberitakan firman? Pengantar pelayan atau teman-teman pendeta lain yang mempersiapkan diri. Jadi Pak Peter, saya kira ini memang perlu dipertegas kepada kita semua penatua dan diaken soal tugas itu. Tadi saya bilang kita penatua dan diaken harusnya yang pertama datang di gereja, bukan yang paling terakhir Pak. Ya, karena itu salah satunya bisa kita tahu di sini. Tapi kalau boleh masing-masing sekolah itu dibawa oleh penatua dan diaken sendiri, supaya dia merasa bertanggung jawab terhadap simbol itu, terhadap barang yang seorang yang sudah ditabiskan dengan punya sekolahnya sendiri yang dia bawa. Kemudian soal pakaian, mungkin kalau demikian perlu dilaksanakan pembinaan khusus dalam jemaat kita menyangkut, ayo kita pahami bersama-sama pakaian ini sepertinya seharusnya yang seperti apa. Jadi kalau kita mau belajar, misalnya melihat jemaat kota mencoba mensederhanakan supaya para penatua dan diaken ketahuan oleh jemaat atau tamu bahwa mereka pelayan-pelayan. Biasanya mereka hari minggu pertama ketika perjamuan kudus mereka menggunakan baju putih dengan memakai dasi. Minggu-minggu yang lain warna berbeda tetapi tetap dengan menggunakan dasi. Itu tanda kewibawaan ya, tanda sopannya penatua dan diaken santun dalam berpakaian. Saya kira juga itu tidak apa-apa dibicarakan intern dalam jemaat, supaya kita sendiri dari pakaian nampak bahwa kita siap melayani Tuhan dan kita menghargai mimbar sebagai tanda kita diutus oleh Allah untuk memberitakan firman. Yang paling terakhir tadi tidak ada yang menanyakan bagaimana persembahan. Bagaimana persembahan juga itu tanggung jawab kita penatua dan diaken. Mohon maaf, saya punya pengalaman di jemaat kota di Kendari, jemaat besar. Ada penatua dan diaken yang tidak bertanggung jawab terhadap kolektor persembahan. Jangan biarkan jemaat yang masuk ke konsistori menghitung persembahan. Harus penatua dan diaken. Malah saya selalu bilang, maafkan saya tapi di gereja iblisnya juga tingkat tinggi. Maka kalau hitung persembahan jangan ada tas ditaruh di atas meja. Saya sudah jalan 29 tahun dari pendeta Gem Sutra dan sudah mendapati bahwa penatua dan diaken ada juga yang curang di gereja. Mudah-mudahan memorinya tidak ada. No comment. Tapi yang mau saya sampaikan adalah seperti itu. Persembahan itu dikuduskan. Saya mau bilang, orang-orang yang mengambil apa yang telah dipersembahkan bagi Tuhan, hukumannya berat. Kita belajar dari anak-anak Elia, kita belajar dari Akan dalam perjanjian lama, kita belajar dari Ananias dan Safira. Karena itu hargai persembahan syukur kita, hitung baik-baik. Kalau boleh selalu ada data yang dapat kita pertanggungjawabkan. Ya, jadi mohon maaf, saya sudah banyak pengalaman. Ada majelis pakai lengan panjang, asik begitu begini ternyata yang merah masuk di lengan baju. Iya, ada yang menghitung kemudian jatuhkan ke lantai.
Oke, terima kasih. Saya suka itu. Iya, Bapak Ibu, saudara sekalian, dalam penentuan dan diaken, minta maaf bahwa dalam materi ini sebenarnya Ibu Pendeta Elizabeth beliau laksanakan sehingga saya menggantikan. Ya, sebenarnya saya dilayani dulu. Ya, tetapi karena ini juga untuk kita semua teman-teman berkorban, ya sehingga dapat jauh-jauh dari Mawes. Tapi saya bermalam di hari dan di rumah. Ya, jadi menyangkut keselamatan dan juga tertunda. Saya cuma bahwa kita di tengah-tengah kehidupan iman kita mulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Ya. Pada awal Tuhan menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia. Ditempatkanlah manusia itu dalam taman Eden. Ya. Allah berfirman, jangan engkau menyentuh, mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu perintah Tuhan. Pada saat engkau mengambilnya, engkau akan mati. Ya. Jadi perintah Tuhan kepada manusia. Nah, dalam kitab Kejadian juga pasalnya yang pertama ayat 26 sampai 27 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Diciptakanlah manusia itu menurut gambar dan rupa. Ya, berarti Allah itu juga menciptakan manusia itu menurut gambarnya, sehingga manusia itu hidup. Manusia itu dengan roh yang diberikan kepada manusia sehingga dia hidup. Diletakkanlah manusia itu dalam taman Eden sehingga mereka boleh menikmati bertemu dengan Allah. Tapi suatu kejadian di dalam kejadian manusia itu melanggar akan kitab Tuhan. Iya kan? Sehingga terjadi sebuah hukuman bagi manusia. Ular dikutuk dengan perut mongko berjalan, perempuan juga dengan bersusah, dengan saat engkau melahirkan engkau akan merasakan sakit, laki-laki juga dikutuk. Tapi Tuhan mengatakan dalam kitab Kejadian 3 ayatnya yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau yang keturunannya akan merenungkan tubuhku dan engkau akan meremukkan kepalanya. Ada misi Allah yang akan datang, misi untuk menyelamatkan umat manusia, yang sehingga ia menempatkan satu umat yang harus dia selamatkan, yaitu Israel, memisahkan diri dari dosa, menguduskan mereka. Nah, di dalam Allah mengutus untuk membebaskan mereka, yaitu dipanggil Musa. Nah, disinilah perjumpaan Allah dan Musa. Apa yang terjadi? Bapak lihat dalam cerita ini bahwa Allah itu dilihat dari semak-semak bukan yang terbakar. Jadi boleh dikatakan bahwa di dalam kemunculan Allah di tengah-tengah bangsa Israel itu diwujudkan dengan penampakan-penampakan yang berbeda. Ya, saat Allah juga membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan dalam bentuk tiang api dan tiang awan. Tiang api dan tiang awan. Bahkan juga Allah bisa bertemu dalam bentuk malaikat. Bahkan Allah juga bisa bertemu dalam sosok manusia dan Allah saja bertemu dengan Yakub. Jadi beberapa banyak kemunculan Allah di tengah-tengah umat Israel. Nah, ini untuk sebuah penyelamatan sehingga ada satu yang dapat menyelamatkan mereka, yaitu
Penebusan yaitu dari situ Pak kenapa? domba, ya domba Sakit di pinggangku. dan kambing. Nah, inilah penebusan yang diberikan Allah agar orang yang berdosa itu bisa diampuni dosanya oleh pengorbanan, yaitu berupa kambing, domba, dan kerbau. Itu adalah yang suci, yaitu 101 tahun, dan itu tak bercacat. Ya. Dan di dalam pengorbanan itu memang mencurahkan darah. Kalau kita melihat 2 menit lagi ya, bisa. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-22 dikatakan hampir segala sesuatu disucikan oleh darah. Ya, hampir segala sesuatu disucikan oleh darah. Karena itu janji Allah untuk datang di tengah-tengah dunia ini, dia harus mengambil rupa sebagai seorang manusia. Ya, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Karena itu dia harus datang dalam bentuk rupa manusia, tetapi tidak seperti dengan kita. Kita dilahirkan dengan hawa nafsu kedagingan, tetapi Kristus lahir dari Roh Kudus. Itu bisa dibedakan, ya. Karena itu harusnya suci. Karena itu tidak ada yang bisa menembus dosa manusia dengan darah yang suci seperti darah domba. Ya, 1 menit lagi. Nah, inilah Kristus yang datang di tengah-tengah dunia, Allah yang menjelma sebagai manusia untuk mengorbankan dirinya. Ya, di dalam Yesus, di dalam kemanusiaan, makanya kita mengenal Allah kita yang hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai manusia untuk mengorbankan dirinya. Karena di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-20 saya katakan bahwa semua orang telah berdosa. Karena itu dosa harus ditebus dengan darah, dengan pengorbanan. Jalan salib yang harus ditempuh. Sehingga dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib, darah itu tercurah. Yang sehingga kita dapat dibebaskan dan diselamatkan. Tetapi kebangkitan Kristus adalah bila kita katakan sesuatu yang nyata karena disaksikan dengan orang banyak, 40 hari penampakannya, sehingga Roh Kudus turun di tengah-tengah dunia ini. Karena itu tadi apa yang saya kritisi 3 itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. 3 pribadi dalam satu kesatuan Allah dalam bentuk di dalam pekerjaannya yang berbeda. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara, Yesus Dia datang menyelamatkan kita, dan Roh Kudus mengisapi kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi tidak bisa terbalik lagi. Iya, jadi tidak bisa terbalik lagi. Dia tetap satu di dalam Allah. Ya, karena waktunya sangat